Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman dan sahabatku fillah. Semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia bisa dengan mudah melakukan perbuatan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringnya dilakukan tindakan tersebut, terkadang dianggap biasa sehingga tidak terasa seperti dosa. Padahal dosa bukanlah perkara main-main. Balasannya mutlak neraka yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang ingkar. Ternyata setelah meninggal, tanggung jawab terhadap dosa maksiat yang pernah dilakukan tidak terputus begitu saja. Selama perbuatan maksiat tersebut masih berdampak dan berpengaruh kepada orang lain, maka dosanya akan tetap mengalir kepada pelakunya meski ia sudah meninggal dunia. Apa saja dosa-dosa tersebut? Jika biasanya kita mengenal amal jariah yang pahalanya mengalir meski sudah meninggal, maka ada juga dosa jariah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diterima manusia. Saat sudah meninggal, seseorang akan tetap mendapatkan dosa karena perbuatannya semasa di dunia masih berpengaruh buruk terhadap orang lain. Padahal di alam barzah, manusia sangat membutuhkan limpahan pahala sebagai pertolongan mereka menunggu hari kiamat. Namun karena dosa jariah ini, mereka justru harus menanggung dosa-dosa yang dilakukan orang lain akibat pengaruh atas tindakan maksiat yang pernah ia lakukan semasa hidup. Sebagaimana sebutkan di dalam surah Yasin ayat 12 yang berbunyi, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Lantas apa saja dosa yang akan terus mengalir ini? Yang pertama, menjadi pelopor maksiat. Pelopor merupakan orang yang pertama melakukan suatu tindakan sehingga yang lain turut mengikuti. Pengikutnya bersedia meniru baik dengan paksaan maupun tanpa diminta sama sekali. Kondisi ini akan sangat bagus jika menjadi pelopor untuk tujuan yang baik. Namun bagaimana jika menjadi pelopor maksiat? Dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjadi pelopor ini sama sekali tidak mengajak orang untuk di lingkungannya untuk berbuat maksiat serupa. Ia juga tidak memberikan motivasi kepada orang lain untuk mengikutinya. Namun karena perbuatannya ini, ia berhasil menginspirasi orang lain melakukan maksiat serupa. Itulah mengapa anak Nabi Adam, Kabil, yang menjadi orang pertama yang membunuh manusia, harus bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan di alam ini. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari. Tidak bisa dibayangkan
bagaimana dosa yang akan ditanggung pelopor dan pendesik rock mini, baju you can see, penyebar video daripada porno, dan masih banyak daripada perbuatan dan tindak maksiat lainnya. Sebagai pelopor dosa mereka akan terus mengalir hingga datangnya hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, mengajak orang lain melakukan kesesatan dan maksiat. Berbeda dengan pelopor yang hanya menginspirasi orang lain, orang yang satu ini dengan nyata mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan tindakan maksiat. Mereka lah merupakan juru dakwah kesesatan, atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang kafir kelak akan menerima dosa dari kekufurannya, belum lagi dengan dosa-dosa orang-orang yang juga mereka sesatkan. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 25 yang berbunyi, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun, yakni bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, ayat ini memiliki makna yang sama dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Contoh mudah terkait dalam hadis ini adalah orang-orang yang menjadi propaganda kesesatan. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mengajak maksiat untuk berbuat daripada kesyirikan dan bid'ah. Merekalah para pemilik dosa jariah. Lantas bagaimana dosa mereka? Selama masih ada manusia yang mengikuti apa yang mereka sesatkan, maka selama itu pula orang ini turut mendapatkan daripada limpahan dosa, sekalipun dia sudah dikubur di dalam tanah. Termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, mengajak berbuat maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa, sekalipun dia sendiri tidak melakukannya, namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Semoga kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih banyak melakukan amal saleh dibanding dosa-dosa maksiat. Karena hidup tidak hanya semata di dunia lalu selesai ketika sudah meninggal. Namun ingatlah, perjalanan masih panjang untuk menuju kehidupan yang kekal. Semoga kita dijauhi daripada perkara di atas. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum ala kulli hal. InsyaAllah. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.